Halo semuanya, kembali lagi bersama admin. Di sini admin akan melanjutkan alur cerita Donghua Shounen episode terbaru yakni 220. Di episode sebelumnya, pasca mengetahui kematian Lao Gao demi menciptakan senjata tingkat dewa, Tang San bersama Xiaowu segera kembali ke Sekte Tang untuk melakukan upacara penghormatan atas jasa tetua Lao Gao. Namun tak lama, salah satu murid aula kecepatan melaporkan di mana Kaisar Xiu Beng memimpin jutaan pasukan untuk memulai perlawanannya ke Kekaisaran Wuhun. Dan dia diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Sekte Tang. Pasalnya, sejak kembalinya pasukan kerajaan Xingluo ke wilayahnya, pasukan utama kerajaan Tiandao telah terkepung oleh pasukan Kekaisaran Wuhun, sehingga menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kerajaan. Oleh sebab itu, dengan alasan demi keamanan kerajaan, Kaisar Xiu Beng secara pribadi memerintahkan seluruh pasukan dan aliansi untuk bergabung di garis depan, serta bertarung sampai mati melawan Kekaisaran Wuhun. Nah, sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan like, komen, dan subscribe ya. Apabila sudah, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Di sisi lain, Bibi Dong berilusi bahwa warisannya dengan Dewa Raksasa tidak berjalan dengan mulus. Bahkan di tengah proses warisan, tubuhnya hancur berkeping-keping. Menyadari hal tersebut diakibatkan kurangnya cincin roh pada masa Soul keduanya, membuat Bibi Dong sangat kesal kepada Tang San karena telah menggagalkannya mendapatkan cincin roh saat itu. Namun tak lama tetua perisai gajah melaporkan bahwa dia mendapatkan informasi mengenai pergerakan pasukan kerajaan Tiandao yang ingin menyerang wilayah mereka. Mendengarkan hal tersebut justru membuat Bibi Dong bersemangat. Pasalnya, jika mereka bisa mengalahkan kerajaan Tiandao dalam perang tersebut, maka seluruh benua akan menjadi miliknya. Kemudian dia memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh ketua dari setiap aliansi untuk melakukan diskusi. Beberapa saat kemudian, setelah 7 tetua berkumpul, Bibi Dong langsung mengatakan jika mereka mampu menghancurkan Kekaisaran Tiandao, maka dia akan memberikan imbalan apapun yang mereka inginkan. Yang jelas saja hal tersebut disambut baik oleh 7 tetua. Menyadari bahwa jalur yang akan dilewati oleh kerajaan Tiandao cukup berbahaya, Bibi Dong berencana untuk membuat persiapan di jalur tersebut, di mana Sekte Naga Suci, Sekte Harimau Hitam, Sekte Macan Tutul, dan Sekte Kambing Kamois dia perintahkan untuk menyiapkan pasukan mereka dan berpisah menjadi 4 kelompok serta menjadi pasukan garis depan. Sementara Sekte Gajah dan Sekte Pedang akan bertugas sebagai pasukan pertahanan. Sedangkan Sekte Lebah yang dikatakan memiliki kelincahan, Bibi Dong tugaskan untuk memata-matai setiap jalur yang akan dilewati oleh pasukan Tiandao. Selain itu, Bibi Dong juga memberikan satu misi rahasia kepadanya. Lain di markas pertahanan kerajaan Tiandao, seluruh pasukan mulai mempersiapkan diri di bawah bantuan pasukan aliansi. Sementara itu, mengetahui bahwa ayahnya memberikan posisi tetua sekte kepadanya, jelas saja membuat Rongrong terkejut. Pongzi menjelaskan posisi tetua sekte memang layak dimiliki oleh orang yang tepat. Terlebih lagi, dia sangat yakin bila di bawah pimpinan Rongrong, Sekte Pagoda akan kembali ke puncaknya.
Namun tidak lama Kenshin merasakan dua orang yang mendekati pasukan utama. Terlebih lagi salah satu di antara mereka memiliki kekuatan mental di atasnya. Hal tersebut jelas saja sangat mengejutkan. Pasalnya Kenshin berada di level 97 dan hanya sedikit orang yang mampu melampaui kekuatan mentalnya. Bahkan mereka beranggapan orang tersebut adalah Xiando Liu. Untuk memastikan hal tersebut, Kenshin bergegas untuk menemuinya. Pasalnya jika hal tersebut memang benar, maka kedatangan Xiando Liu bisa menghancurkan pasukan utama sebelum perang dimulai. Menyadari bahwa orang tersebut adalah Tang San, jelas saja membuat Kenshin terkejut. Pasalnya setelah 5 tahun tidak bertemu, dia memiliki perasaan aneh dalam diri Tang San. Meskipun Rongrong telah menceritakan bahwa Tang San mendapatkan warisan Dewa Laut, namun dengan kekuatannya saat ini, Kenshin tidak bisa merasakan kekuatan mental dari seorang dewa yang memiliki level 100. Menyadari bahwa Tang San datang untuk bergabung dengan pasukan utama, sedikit membuat Kenshin bersemangat. Oleh sebab itu, untuk memastikan apakah Tang San mampu menghadapi Xiando Liu nanti, dia bertujuan untuk melihat kemampuannya terlebih dahulu. Merasakan aura pertarungan tidak jauh dari lokasi mereka, seluruh anggota segera menuju ke lokasi tersebut. Meskipun pada awalnya mereka tidak mengerti apa yang terjadi, namun Vander menjelaskan bahwa kedua orang tersebut tidak memiliki niat untuk membunuh, sehingga bisa dipastikan pertaruhan tersebut hanya duel semata. Mengetahui hal tersebut jelas saja membuat Mubai beranggapan bahwa Tang San telah mencapai tingkat Fang Hao Dou Luo. Pasalnya 5 tahun yang lalu mereka bekerja sama untuk menahan serangan Kenshin. Namun kali ini Tang San sendirilah yang menghadapinya seorang diri. Menyadari bahwa Tang San saat ini berada di tingkat Fang Hao Dou Luo, Kenshin akhirnya menggunakan salah satu kemampuan terkuatnya yang disebut Kenshin si ahli pedang. Mengetahui jika kekuatannya masih berada di level 93 dan harus menahan serangan Kenshin dengan level 97, Tang San tidak berniat untuk menggunakan kekuatan roh untuk memblokirnya. Pasalnya hal tersebut akan sia-sia. Oleh sebab itu, Tang San akhirnya menggunakan teknik pertama dari 13 bentuk Trisula untuk memblokirnya.
Menyadari bahwa kemampuan terkuatnya sangat mudah diblokir oleh Tang San, lagi-lagi mengejutkan sang Kenshin. Namun tak lama Grandmaster datang untuk menyambut kembalinya Tang San dan disusul dengan kedatangan Xiu Beng dan para pasukannya. Kemudian satu persatu guru dan anggota timnya juga menghampirinya. Yang pasalnya saat ini 7 monster Shrek akhirnya benar-benar berkumpul seutuhnya. Sebab Xiao Wu juga telah berhasil Tang San bangkitkan seutuhnya. Mama, 我的孩子，三哥。 你真的做到了，太好了！ Tidak lama, rombongan sekte Tang yang dipimpin oleh 4 tetua juga tiba di lokasi tersebut. Kemudian dipimpin oleh Tang San, seluruh anggota sekte Tang menyerahkan diri bergabung dengan pasukan kerajaan Tiandou. Xiu Beng mengatakan mulai saat ini semua perintah gurunya akan menjadi perintah mutlak dan menjadikan Tang San sebagai prioritas yang setara dengannya di pasukan kerajaan Tiandou. Nah, itulah alur cerita Donghua Shaolin episode 220. Terima kasih sudah menonton sampai habis dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Ferdi, sampai jumpa di episode selanjutnya.